Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jakarta, seorang ibu bernama Wulan hidup berdua bersama putrinya, Sarah, setelah sang ayah meninggal dunia. Wulan adalah seorang manajer yang tangguh, sementara Sarah baru saja lulus kuliah dan mulai bekerja di sebuah perusahaan besar. Dari sinilah Sarah berkenalan dengan Aldi, rekan kerjanya yang tampan dan ramah, lalu memperkenalkannya kepada Wulan. Awalnya semua berjalan biasa saja, hingga suatu hari Sarah harus pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan. Tanpa diduga, situasi itulah yang membuat Wulan dan Aldi berada dalam kondisi penuh dilema dan rahasia besar. Bagaimana akhir dari cerita ini? Apakah rahasia itu akan selamanya tersimpan, atau justru menghancurkan hubungan keluarga mereka? Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Jakarta sore itu tampak sibuk. Suara klakson dan hiruk-pikuk jalanan terdengar hingga ke lantai apartemen tempat Wulan dan Sarah tinggal. Di dalam apartemen sederhana namun nyaman itu, Wulan sedang sibuk menyiapkan makanan ringan sambil menunggu putrinya pulang kerja. Usianya sudah 50 tahun. Tetapi paras cantiknya dan pembawaannya yang anggun membuatnya terlihat jauh lebih muda. Senyum lembutnya sering menjadi penghiburan bagi Sarah yang baru saja memulai langkah dewasa dalam dunia kerja. Sejak kepergian suaminya beberapa tahun lalu, Wulan berusaha sekuat tenaga menjalankan dua peran sekaligus, sebagai ibu dan juga pelindung. Ia jarang mengeluh, walau hatinya seringkali merasa sepi. Namun, ia percaya bahwa kehadiran Sarah adalah alasan utamanya untuk tetap kuat. Hari itu, tanpa ia sadari, sesuatu yang akan mengubah kehidupannya perlahan mulai mendekat. Pintu apartemen berderit pelan ketika Sarah masuk dengan wajah sumringah, membawa aura semangat yang khas anak muda. Di sampingnya berdiri seorang pria muda, tinggi, berpenampilan rapi, dengan senyum ramah yang langsung menenangkan. "Bu, kenalin, ini Aldi, teman sekantorku," ucap Sarah dengan nada riang. Wulan terkejut sejenak, namun segera membalas dengan senyum hangat khas seorang ibu. Aldi menyapa sopan, menundukkan kepala, dan menyodorkan tangan dengan penuh hormat. Ada kesan sederhana, namun kuat, dalam caranya berbicara dan bersikap. Sarah tampak begitu bangga memperkenalkan Aldi, seakan ingin menunjukkan pada ibunya bahwa ia dikelilingi orang baik di lingkungan kerjanya. Wulan pun merasa lega. Setidaknya Sarah memiliki teman yang bisa dipercaya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Perasaan yang muncul begitu tiba-tiba. Mereka bertiga duduk di ruang tamu, ditemani secangkir teh hangat dan aroma masakan rumah yang menenangkan. Wulan mulai membuka percakapan, menanyakan bagaimana pekerjaan Sarah dan bagaimana Aldi bisa membantu putrinya. Aldi menjawab dengan penuh kesopanan, menceritakan betapa cerdas dan rajinnya Sarah di kantor. Wulan merasa bahagia mendengarnya, karena sebagai seorang ibu, tak ada kebanggaan yang lebih besar selain melihat putrinya dihargai. Sarah sendiri tampak malu-malu, namun dalam hatinya ia bersyukur memiliki teman kerja yang begitu perhatian. Suasana hangat itu membuat apartemen kecil mereka terasa seperti ruang keluarga yang penuh keakraban. Namun di balik tatapan Aldi yang sopan, Wulan sempat menangkap sekilas sorot mata yang sulit ia artikan. Sorot mata itu menimbulkan getaran samar dalam hati Wulan, sesuatu yang tidak pernah ia duga akan ia rasakan. Percakapan mengalir semakin panjang, hingga mereka membicarakan hobi, keluarga, dan kehidupan sehari-hari di Jakarta. Aldi menceritakan bahwa ia juga hidup jauh dari orang tua, merantau demi meraih karir yang lebih baik. Cerita itu membuat Wulan merasa dekat, karena ia paham bagaimana rasanya berjuang sendiri di kota yang keras ini. Sarah, yang duduk di samping Aldi, tampak begitu gembira, tidak menyadari betapa ibunya dan sahabat barunya mulai menemukan titik kesamaan. Wulan sesekali tertawa kecil mendengar celoteh Aldi yang polos. Namun dalam tawa itu tersimpan rasa aneh yang berusaha ia sembunyikan. Ia tahu Aldi hanyalah teman putrinya,
Tetapi ada sesuatu dalam kehangatannya yang membuat Wulan merasa dihargai sebagai seorang perempuan, bukan sekadar sebagai seorang ibu. Perasaan itu membuatnya gelisah. Namun ia menepisnya dengan cepat. Ini hanya pikiran sesaat, batinnya. Namun, suara hatinya tak bisa sepenuhnya ia bungkam. Malam mulai turun, lampu-lampu Jakarta menyala. Terlihat dari balik jendela apartemen yang tinggi. Aldi berpamitan dengan sopan, menjabat tangan Wulan sambil berterima kasih atas jamuan sederhana yang terasa hangat. Sarah mengantar Aldi ke pintu. Wajahnya masih penuh semangat dan tawa kecil. Begitu pintu tertutup, Wulan berdiri termenung di ruang tamu, menatap meja yang masih ada sisa cangkir teh dan piring kue. Hatinya berdegup dengan ritme yang tidak biasa, seolah baru saja melalui sesuatu yang penting. Ia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa pertemuan singkat ini meninggalkan jejak begitu dalam. Sarah kembali ke ruang tamu dengan senyum bahagia, menceritakan betapa baiknya Aldi sebagai rekan kerja. Wulan hanya mengangguk, mencoba menyembunyikan gejolak yang sulit ia jelaskan. Malam itu, ia menyadari bahwa kehidupannya yang selama ini datar mulai terguncang oleh sesuatu yang belum ia mengerti. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, kehidupan di apartemen Wulan dan Sarah berjalan seperti biasa, meski hati Wulan sesekali masih mengingat tatapan Aldi malam itu. Setiap kali Sarah bercerita tentang rekan kerjanya di kantor, nama Aldi hampir selalu disebut dengan penuh semangat. Wulan hanya mendengarkan dengan senyum tipis, meski dalam hatinya ada perasaan yang sulit ia jelaskan. Ia mencoba menepis, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Aldi hanyalah seorang teman biasa dalam kehidupan putrinya. Namun, bayangan wajah ramah itu sesekali muncul tanpa diundang. Bahkan ketika Wulan sedang tenggelam dalam kesibukannya sebagai manajer. Perasaan campur aduk itu membuatnya tidak nyaman. Seolah ada hal yang sedang tumbuh diam-diam. Ia takut, tapi juga tak mampu menyangkal bahwa pertemuan singkat itu meninggalkan bekas. Wulan tahu ia harus kuat, karena yang terpenting adalah kebahagiaan Sarah. Pada suatu sore, Sarah pulang dengan wajah lebih ceria dari biasanya, membawa kabar yang mengejutkan bagi ibunya. "Bu, aku dapat tugas dinas keluar kota. Aku diminta ikut tim proyek ke Bandung selama beberapa hari," ucapnya penuh semangat. Wulan menyambut kabar itu dengan bangga sekaligus khawatir. Ia tahu, perjalanan dinas pertama adalah kesempatan besar bagi Sarah, tetapi juga berarti putrinya harus belajar mandiri di luar kota tanpa dirinya. Sarah meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja, bahkan menyebut Aldi sebagai salah satu orang yang mendukungnya untuk menerima kesempatan itu. Wulan tersenyum samar, menepuk pundak anaknya dengan bangga. Namun di balik senyum itu, ia menyimpan rasa cemas yang tidak bisa ia utarakan. Ia merasa ada sesuatu yang akan berubah seiring kepergian Sarah, sesuatu yang tidak ia mengerti sepenuhnya. Malam sebelum keberangkatan, suasana apartemen terasa berbeda, seolah ada jarak halus yang mulai terbentuk. Sarah sibuk menyiapkan pakaian dan dokumen, sementara Wulan hanya bisa memperhatikan sambil membantu sedikit. Sesekali Wulan menatap putrinya dengan perasaan campur aduk, antara bangga melihat Sarah dewasa, dan takut kehilangan kehangatan kebersamaan yang biasa mereka jalani. Sarah tampak begitu bersemangat, bahkan bercanda bahwa ibunya jangan merasa kesepian selama ia pergi. Wulan tersenyum, tapi senyum itu terasa dipaksakan, seakan ada sesuatu yang berusaha ia sembunyikan. Saat Sarah berpaling, Wulan menarik napas panjang, berusaha mengusir bayangan tentang Aldi yang entah mengapa kembali hadir di benaknya. Ia tahu ini tidak pantas, tapi semakin ia melawan, semakin kuat rasa itu menyeruak. Malam itu, ia hanya bisa berdoa agar perjalanan Sarah berjalan lancar tanpa halangan. Pagi harinya, suasana apartemen terasa sepi begitu Sarah berangkat membawa koper kecilnya. Wulan mengantarnya sampai ke lobi, memeluk erat putrinya sebelum masuk ke dalam mobil kantor. "Jaga diri baik-baik ya, Nak," ucap Wulan dengan suara bergetar. Sarah tersenyum penuh percaya diri, melambaikan tangan sambil berkata, "Ibu jangan khawatir, semua akan baik-baik saja."
Saat mobil melaju pergi, Wulan berdiri terpaku, merasakan kekosongan mendalam di hatinya. Begitu kembali ke apartemen, ia mendapati ruangan itu terasa lebih sunyi dari biasanya, meski hanya satu orang yang pergi. Ia berjalan ke balkon, menatap langit Jakarta yang mulai cerah, mencoba menenangkan dirinya. Namun, rasa sepi itu semakin besar, menghantam dirinya dengan keheningan yang menusuk. Untuk pertama kalinya, Wulan merasakan kesendirian yang begitu berat sejak kematian suaminya. Hari-hari pertama tanpa Sarah berjalan lambat, dan Wulan mencoba menutupi kekosongan itu dengan kesibukan kerja. Namun, sepulang dari kantor, ia selalu disambut apartemen yang senyap, hanya ditemani suara jam dinding yang berdetak monoton. Telepon dari Sarah setiap malam memberi sedikit ketenangan, tapi tetap saja tidak bisa mengisi ruang kosong yang ada di hatinya. Di saat itulah, pikiran tentang Aldi semakin sering muncul, meski ia berusaha keras untuk menyingkirkannya. Ia merasa bersalah setiap kali bayangan itu hadir, seolah mengkhianati kepercayaan anaknya sendiri. Tapi rasa bersalah itu justru bercampur dengan rasa penasaran yang semakin dalam. Wulan mulai bertanya pada dirinya sendiri, mengapa pertemuan dengan Aldi yang begitu singkat mampu mengguncang ketenangan hidupnya. Ia tidak tahu bahwa waktu tanpa Sarah inilah yang akan membuka jalan bagi sebuah rahasia besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu hujan turun deras membasahi Jakarta, membuat suasana apartemen Wulan semakin terasa dingin dan sepi. Ia baru saja pulang kerja, tubuhnya lelah setelah seharian menghadapi rapat panjang yang menguras tenaga. Saat sedang membuka sepatu di ruang tamu, ponselnya bergetar menandakan sebuah pesan masuk. Ternyata pesan itu dari Aldi, yang mengatakan bahwa ia perlu mengantarkan beberapa dokumen penting untuk Sarah yang masih berada di luar kota. Wulan sempat ragu untuk membalas. Hatinya berdebar tak karuan tanpa alasan yang jelas. Namun akhirnya ia mengetik singkat, "Baik, kamu bisa antar ke apartemen malam ini." Setelah menekan tombol kirim, ia terdiam lama, menatap layar ponsel seakan menyesali keputusannya. Ia tahu pertemuan ini seharusnya hanya sekadar urusan pekerjaan. Tapi entah mengapa hatinya bergetar memikirkan sosok Aldi yang sebentar lagi akan datang. Tak lama kemudian, suara ketukan pintu terdengar jelas di tengah rintik hujan. Wulan membuka pintu, dan di hadapannya berdiri Aldi dengan jaket basah dan senyum sopan yang selalu sama. "Maaf mengganggu, Bu. Saya harus titipkan dokumen ini untuk Mbak Sarah," katanya dengan nada tenang. Wulan mengangguk, mempersilakan Aldi masuk agar tidak kedinginan di luar. Aldi sempat menolak dengan sopan, tapi akhirnya menurut ketika Wulan berkata bahwa hujan masih deras dan tidak baik menunggu di lorong. Mereka duduk di ruang tamu yang remang, hanya ditemani suara hujan di luar jendela. Wulan berusaha menjaga sikap, menanyakan hal-hal ringan tentang pekerjaan. Aldi menjawab dengan ramah. Suaranya terdengar menenangkan di tengah kesunyian apartemen. Namun, keheningan yang sesekali menyusup di antara percakapan membuat suasana terasa janggal, seolah ada sesuatu yang belum diucapkan. Wulan mencoba mengalihkan suasana dengan menyiapkan teh hangat untuk tamunya. Saat ia meletakkan cangkir di meja, tangannya sempat bergetar tanpa ia sadari. Aldi memperhatikan gerakan itu dan dengan cepat berkata, "Ibu kelihatan lelah sekali, jangan terlalu memaksakan diri." Wulan tersenyum samar, mencoba menutupi kegugupannya. Ia mengatakan bahwa pekerjaannya memang sedang banyak, tetapi hatinya tetap merasa kosong sejak Sarah tidak ada di rumah. Aldi mendengarkan dengan wajah serius, seolah benar-benar memahami apa yang dirasakan Wulan. Ada tatapan singkat yang bertemu, membuat detik itu terasa lebih panjang dari biasanya. Wulan buru-buru mengalihkan pandangan, merasa bahwa jantungnya berdetak lebih kencang daripada biasanya. Keheningan kembali hadir, hanya diisi suara hujan yang masih deras di luar sana. Obrolan kemudian bergeser ke hal-hal pribadi, tanpa mereka sadari. Aldi menceritakan tentang kesepiannya hidup jauh dari keluarga, tentang perjuangannya meniti karir di kota yang keras. Wulan terdiam mendengarkan,
Hatinya terasa disentuh oleh kisah sederhana itu. Ia melihat bayangan dirinya di masa muda, ketika harus kuat menghadapi hidup setelah kehilangan banyak hal. Kata-kata Aldi membuatnya merasa tidak sendirian, meski selama ini ia terbiasa menanggung semuanya sendiri. Kadang saya berharap ada sosok yang bisa mengerti, meski hanya sebentar, ujar Aldi dengan suara lirih. Kalimat itu membuat Wulan tercekat, karena terdengar begitu jujur dan dekat dengan perasaannya sendiri. Untuk sesaat, ia lupa bahwa yang sedang berbicara adalah teman putrinya, bukan seseorang yang seharusnya ia biarkan masuk ke dalam ruang hatinya. Wulan mencoba menenangkan diri, tapi semakin ia menahan, semakin kuat perasaan itu menyeruak. Malam semakin larut, hujan mulai reda, dan Aldi akhirnya bersiap untuk pamit pulang. Namun sebelum benar-benar berdiri, ada jeda panjang di mana mereka hanya saling menatap dalam diam. Tatapan itu penuh keraguan, penuh perasaan yang sulit dijelaskan, seolah keduanya sama-sama takut akan sesuatu yang mungkin terjadi. Wulan akhirnya memecah keheningan dengan suara pelan. "Hati-hati di jalan, Aldi." Aldi mengangguk, namun di wajahnya tersimpan sesuatu yang lebih dari sekadar ucapan pamit. Setelah pintu tertutup, Wulan berdiri lama di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu yang baru saja dilewati Aldi. Jantungnya masih berdegup kencang, meninggalkan rasa yang membingungkan. Malam itu, Wulan menyadari bahwa batas yang selama ini ia jaga mulai goyah. Ia tahu, langkah kecil yang sederhana ini bisa saja membawa konsekuensi besar di masa depan. Sejak pertemuan malam itu, Wulan merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, meski ia berusaha keras untuk menyangkal. Setiap kali ponselnya bergetar, ia tanpa sadar berharap itu adalah pesan dari Aldi, meski ia tahu harapan itu salah. Kesibukan di kantor seolah tidak mampu menghapus bayangan senyum ramah yang masih melekat jelas di pikirannya. Hatinya sering berdebar tanpa alasan, terutama ketika ia melewati ruang tamu yang dulu dipenuhi percakapan singkat bersama Aldi. Namun, rasa bersalah juga semakin menghantuinya, karena ia sadar bahwa Sarah percaya penuh padanya dan begitu menganggap Aldi sebagai sahabat. Wulan mencoba melawan semua itu dengan doa, kerja, dan aktivitas rumah tangga, tapi rasa itu justru makin kuat seiring waktu. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya perasaan sesaat akibat kesepian, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang tumbuh diam-diam? Dan semakin ia menolak, semakin hatinya justru terasa bergejolak. Suatu sore, takdir kembali mempertemukan mereka dalam keadaan yang tidak terduga. Aldi mengirim pesan bahwa ia diminta Sarah untuk mengambil barang-barang penting di apartemen, karena Sarah sedang sibuk dengan tugas luar kota. Wulan sempat ingin menolak dengan alasan ia bisa menanganinya sendiri, tapi akhirnya ia mengizinkan Aldi datang. Ketika bel pintu berbunyi, perasaan aneh kembali muncul, sama seperti sebelumnya. Aldi masuk dengan sikap sopan, membawa senyum yang menenangkan, tapi kali ini Wulan merasa suasananya berbeda. Ada keheningan panjang yang seolah tidak bisa mereka hindari, seperti ada sesuatu yang menggantung di udara. Mereka berusaha berbicara tentang hal-hal ringan, namun setiap kalimat terasa canggung. Meskipun begitu, ada kedekatan emosional yang semakin sulit diabaikan. Kedekatan itu membuat Wulan semakin takut pada dirinya sendiri. Hujan turun kembali malam itu, menciptakan suasana yang begitu mirip dengan pertemuan pertama mereka di apartemen. Wulan menyiapkan minuman hangat sambil mencoba menenangkan hatinya. Namun tangannya bergetar saat menyodorkan cangkir pada Aldi. Aldi memperhatikan dengan seksama, lalu berkata lembut, "Ibu terlihat sangat lelah, jangan memaksakan diri." Kata-kata itu sederhana, tapi begitu menyentuh hati Wulan yang selama ini menanggung beban seorang diri. Ia terdiam sejenak, menahan air mata yang hampir jatuh tanpa alasan yang jelas. Aldi menatapnya dengan penuh perhatian, dan dalam tatapan itu Wulan merasakan sebuah pengertian yang jarang ia temukan, bahkan sejak kepergian suaminya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa dilihat sebagai seorang perempuan yang rapuh, bukan hanya sebagai ibu atau manajer yang tangguh.
Perasaan itu membuatnya semakin sulit bernapas. Seakan seluruh pertahanan dirinya runtuh dalam sekejap. Wulan mencoba menjaga jarak dengan beralih topik pembicaraan. Tapi justru dari percakapan itulah muncul kejujuran yang sulit mereka hindari. Aldi berbicara tentang kesepiannya, tentang rasa kehilangan yang ia simpan sejak kecil karena jauh dari keluarga. Wulan mendengarkan dengan hati yang terbuka, merasa bahwa kisah Aldi adalah cerminan dari kesendirian yang selama ini ia jalani. Kedekatan itu membuat mereka sama-sama terjebak dalam ruang batin yang rapuh, ruang yang tidak pernah mereka rencanakan untuk berbagi. Terkadang, seseorang hanya butuh didengar, ucap Aldi pelan, membuat Wulan semakin terdiam. Ia tahu, mereka sedang berdiri di batas yang berbahaya, namun hati kecilnya sulit menolak kenyamanan itu. Hanya dengan saling berbicara, keduanya merasa lebih ringan, lebih dipahami. Malam itu, waktu berjalan begitu cepat, meninggalkan tanda tanya besar di hati mereka. Apakah semua ini hanya kebetulan, atau sebuah jalan yang memang ditakdirkan? Ketika akhirnya Aldi pamit pulang, suasana di apartemen terasa begitu hening hingga Wulan bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ia mengantar Aldi sampai pintu, lalu berdiri mematung begitu pintu tertutup kembali. Hatinya berperang keras antara rasa bersalah dan rasa hangat yang tidak bisa ia pungkiri. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa apapun yang terjadi, semua ini harus berhenti di sini. Namun, bayangan tatapan Aldi malam itu terus menghantuinya, membuat janji itu terdengar rapuh sejak awal. Ia tahu, jika keadaan seperti ini terus berlanjut, suatu hari akan ada rahasia besar yang tak lagi bisa ditutupi. Wulan menggenggam erat tangannya sendiri, mencoba mengendalikan hati yang mulai goyah. Tapi dalam diamnya, ia sadar satu hal, garis batas yang ia bangun mulai retak. Dan dari retakan itulah, sesuatu yang lebih besar mungkin akan lahir. Malam itu, setelah Aldi pulang, Wulan tidak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di dalam apartemen, mencoba menenangkan hatinya yang terus bergejolak. Ingatan tentang percakapan mereka, tentang tatapan yang tak sengaja bertemu, terus muncul tanpa henti. Ia merasa bersalah, seolah telah melukai kepercayaan Sarah meski sebenarnya belum terjadi apa-apa yang nyata. Tapi justru disitulah letak masalahnya, karena hatinya sendiri sudah mulai goyah. Wulan menatap foto keluarga yang tergantung di dinding, foto lama bersama almarhum suaminya dan Sarah kecil. Ia menggenggam dada, menahan sesak yang semakin menumpuk. "Aku tidak boleh lemah," bisiknya berulang-ulang, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Namun semakin ia mengucapkannya, semakin ia merasa rapuh. Beberapa hari kemudian, Sarah menelepon dari luar kota dengan suara ceria, menceritakan keberhasilan pekerjaannya. Wulan berusaha menyembunyikan semua gejolak yang ia rasakan, menanggapi dengan suara hangat seperti biasanya. Namun, begitu telepon ditutup, air matanya jatuh begitu saja, seolah ada luka yang tak bisa ia bagi pada siapapun. Tak lama setelah itu, Aldi kembali mengirim pesan, menanyakan apakah ada sesuatu yang bisa ia bantu untuk apartemen selama Sarah pergi. Hati Wulan kembali dilanda dilema besar, antara menolak agar semuanya selesai atau menerima dengan alasan praktis. Akhirnya, ia membalas singkat, mengizinkan Aldi datang. Malam itu, mereka kembali bertemu di ruang tamu yang sama, dengan suasana yang terasa semakin sulit dikendalikan. Hujan yang turun di luar seolah menjadi saksi bisu ketegangan yang tidak pernah mereka rencanakan. Pertemuan kali ini lebih sunyi daripada sebelumnya, seakan mereka sama-sama takut berbicara terlalu jauh. Aldi duduk dengan wajah tenang, namun matanya menyimpan keraguan yang dalam. Wulan pun hanya menunduk, menggenggam erat tangannya sendiri. Setelah keheningan panjang, akhirnya Aldi berkata dengan suara bergetar, "Bu, saya rasa kita tidak boleh begini." Kalimat itu membuat Wulan mengangkat kepala, menatap Aldi dengan mata yang basah. Ia mengangguk pelan, merasakan betapa beratnya beban yang kini mereka tanggung. "Kamu benar, Aldi. Demi Sarah,
Semua ini harus berhenti di sini, jawabnya lirih. Suasana hening kembali, tapi kali ini terasa seperti kesepakatan yang tak terucap. Mereka tahu, ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka, namun tidak pernah boleh diberi ruang untuk berkembang. Aldi kemudian berdiri, bersiap untuk pergi. Namun sebelum membuka pintu, ia berbalik dan menatap Wulan sekali lagi. "Saya janji, Bu, kita tidak akan mengulanginya. Dan saya tidak akan pernah membicarakan ini pada Sarah," ucapnya mantap. Wulan menutup matanya, menahan air mata yang hampir jatuh, lalu mengangguk sebagai tanda persetujuan. Janji itu terasa berat, namun juga menjadi satu-satunya jalan untuk menjaga keluarga tetap utuh. Wulan tahu, rahasia sebesar ini akan menghantuinya selamanya. Tapi ia lebih rela menanggungnya sendiri daripada melihat putrinya terluka. Aldi pun melangkah pergi, meninggalkan keheningan yang semakin menusuk. Begitu pintu tertutup, Wulan jatuh terduduk, menangis dalam diam. Ia sadar, keputusan yang mereka buat malam itu adalah pedang bermata dua yang bisa melindungi, tapi juga bisa melukai. Malam itu menjadi saksi bisu dari sebuah rahasia yang lahir di antara dua hati yang tidak seharusnya bertemu. Wulan berjanji pada dirinya sendiri untuk kembali menjadi ibu yang utuh bagi Sarah, sekuat tenaga menutup semua retakan yang telah terbentuk. Namun, bayangan Aldi tetap hidup dalam benaknya, seolah tidak mau pergi meski ia berusaha keras. Ia tahu, cepat atau lambat, rahasia itu bisa saja terungkap, entah bagaimana caranya. Dan jika saat itu tiba, semua yang mereka bangun selama ini bisa runtuh dalam sekejap. Wulan menatap langit Jakarta dari balkon, berdoa dalam hati agar rahasia ini benar-benar terkubur selamanya. Tapi ia juga sadar, tidak ada rahasia yang abadi. Malam itu, Wulan hanya bisa bersandar pada kekuatan doa, sambil menahan air mata yang terus mengalir. Dan dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan hidup mereka baru saja memasuki babak yang lebih rumit.